Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Nah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan tentang, insyaallah ini jadi langkah di organisasi ini ke depan, tentang bagaimana kita menajamkan eksekusi. Apa? Penajaman eksekusi. Ya, penajaman eksekusi. Jadi gini teman-teman sekalian. Di organisasi itu, ya, di organisasi itu setidaknya ada 3 lapis piramida yang kita harus paham. Ya, ada 3 lapis piramida yang kita harus paham. Yang pertama, ini biasa disebut dengan top management. Ini biasa disebut dengan mid management. Ini bisa disebut dengan low end atau first row dari manajemen. Biasanya di sini diduduki oleh owner dan para director, owner dan BOD komisaris. Di lapis kedua ini biasa kita sebut dengan duduklah para manajer, dan di sini staff dan kru. Ya, staff dan kru. Nah, bagaimana kemudian karakteristik dari pola pekerjaannya? Ya, bagaimana kemudian karakteristik dari pola pekerjaannya? Jadi, kalau misalnya sumbu yang tegak ini adalah sumbu strategi, dan sumbu yang mendatar ini adalah sumbu apa? Eksekusi. Itu dia makin top, makin atas ini, dia makin rapat ke sini nih poinnya. Dan makin dia ke bawah, dia makin begini. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau top manajemen, dia harus besar di mana porsi berpikirnya? Strategi. Dia berpikir teknisnya sedikit. Anda pernah ketemu kurva begini kan di SMA kan? Ini kan 1, 2, 3, 4. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kan gitu ya. Berarti kalau misalnya lo tuh gimana? Berpikir strateginya sedikit, tapi kerjanya, eksekusinya besar. Nah, apa yang saya rasakan temuan di karpet masjidku ini setelah kita 6 bulan kurang lebih saya bersama ini. Ada ya, mungkin ya 6 bulan, 8 bulanan ya. Kita dekat sama karpet masjidku ini. Bahwa owner itu bertindak sebagai eksekutor. Ini yang saya rasakan. Apa? Ada owner, pemilik, ya, pemilik. Dalam waktu yang bersamaan, beliau juga adalah CEO. Benar nggak? Ya kan? Dalam beberapa hal kita harus tunggu Pak Maulana datang. Ngerasa nggak? Ya kan? Ya, kalau Pak Maulana kemana mungkin digantikan in acting sekian berapa orang yang ditunjuk, tapi ya hanya operasional saja. Tapi kemudian pemilik dan CEO itu dia betul-betul jadi satu. Apa kelemahan organisasi begini? Itu pemilik itu terpancang di organisasi. Jadi kalau misalnya pemilik atau owner mau bernetworking, mau berjaringan, kemudian mau meluaskan ini itu kekhawatiran, ketidakmapanan organisasi itu terasa. Kenapa tidak begitu mapan? Karena yang saya lihat organisasi itu setelah Pak Maulana ada langsung mecah ke beberapa orang. Benar, itu kan yang terasa, benar nggak? Ki, benar nggak itu yang terjadi? Kan Pak Maulana terus di bawahnya ada Rizky, ada produksi, ada gitu kan? Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, ya, agar kemudian porsi ini bisa maksimal, paham ya maksudnya ya? Strategi ini benar-benar bisa tereksekusi dengan mapan.
Jadi kita betul-betul bergeraknya itu betul-betul atas organisasi dan owner itu mengambil porsi networking dan strategi, maka rekomendasi saya ini dibelah. Pemilik ya pemilik, lalu kemudian harus ada dari teman-teman yang diposisikan, walaupun namanya mungkin tidak CEO, diposisikan organisasi ini. Ya, di antara teman-teman sendiri itu adalah yang memimpin organisasi ini antar teman-teman sendiri. Ya. Positifnya apa nanti? Positifnya kita bisa ukur apakah organisasi ini berjalan atas figur atau sistem. Ngerti maksudnya? Kalau Pak Maulana CEO-nya dia semangat, wajar dia yang punya. Iya kan? Tapi kalau sudah di karyawan yang menjalankan atas nama kepemimpinan, jalan nggak? Tersistem nggak? Ini tantangan-tantangan yang kemudian harus kita hadapi. Kalau Pak Maulana sebagai pemilik dan memang Anda tahu punya saham, menyuruh Anda bergerak, sekarang gimana kalau teman sepantaran Anda yang menyuruh? Tetap bergerak nggak Anda? Gimana kalau komando itu lahir dari dalam kawan-kawan seumuran dengan diri Anda sendiri? Ya. Terjadi kontraksi nggak dan seterusnya. Nah ini yang kemudian kita ingin coba di organisasi ini. Karena coba ulangi kalimatnya. Seindah-indahnya strategi, coba ulangi. Sehebat-hebatnya strategi. Kalau tidak tereksekusi, sama saja. Ada dua pria, belum menikah. Abdul dan Aziz. Siapa namanya? Abdul dan Aziz. Dua-duanya belum menikah. Dua-duanya belum menikah. Abdul ini ndak punya strategi menikah, ndak punya keinginan. Dia ndak punya keinginan juga. Dia ndak menikah. Aziz, ya, walaupun dia mau nikah di Agustus, Aziz dia punya strategi. Dia punya mau. Dia punya dream. Tapi keduanya di lapangan teman-teman sekalian, baik Abdul dan Aziz punya kesamaan. Tidak melamar, tidak ta'aruf. Tidak ta'aruf, tidak melamar, tidak khitbah, tidak berproses pernikahan. Ini strateginya banyak. Di lapangan Abdul dan Aziz sama nggak? Sama nggak? Sama-sama nggak punya istri. Sama-sama nggak punya istri, benar kan? Sama-sama tidak berani eksekusi. Yang satu nggak punya mimpi bisnis, yang satu ngomong bisnis setengah mati. Oh nanti gue bakal bisnis gini, gue bakal jualan ini, gue bakal. Tapi nggak pernah jualan-jualan, dua-duanya nggak jualan-jualan. Jadi tanpa eksekusi, orang yang punya strategi dan tidak punya strategi itu sama. Apa maksudnya? Coba sama-sama tanpa eksekusi. Tanpa eksekusi. Kamu punya strategi atau nggak punya? Coba. Kamu punya strategi atau nggak punya? Itu sama aja. Itu sama aja. Apa maksudnya? Ya. Nah, makanya organisasi ini harus jadi organisasi yang executable. Coba lagi. Executable. Executable. Ya. Saya tadi baru ngekonselingin Ustadz Taki Malik. Ustadz Taki Malik itu gimana ya supaya masjid bisa fundraising bla 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 bla. Begitu saya masuk di ranah executable, kita bongkar data donatur yang pernah berdonasi via Ustadz Taki Malik. Beliau pernah offering donasi wakaf Quran sampai 6.000 orang, 6.000 donatur. Dengan rata-rata berdonasi satu Qurannya 230.000, ada yang 5 Quran, ada yang 3 Quran. Jadi saya hitung 1,2 M, kalau minimum satu orang berdonasi 200.000, berarti sudah 1,2 M minimum uang Quran itu masuk, benar kan? Tapi kenapa data donatur yang potensinya 1,2 M itu nggak berjalan? Karena bukan organisasi yang executable. Makanya tadi begitu saya datang, saya bukan menyoroti Ustadz Taki Malik. Ustadz Taki Malik dengan 2 juta followernya udah oke segalanya. Yang saya soroti apa? Organisasinya mampu nggak untuk mengeksekut basis donatur itu? Ngerti maksudnya? Halo? Kebayang? Nah sama karpet masjidku ini, ya. Kenalan sudah banyak, kita kemarin strategi, nanti kita rapiin musola orang.
nanti kita masuk ke perusahaan, nanti kita operasi, nanti kita rapiin, nanti kita bikin sertifikasi kiblat, nanti. Banyak ini di kepala, ya kan? Nanti kita masuk konferensi. Apa yang kemudian lemah di kita adalah bagaimana kita mengeksekusinya, bagaimana kita kemudian mendevelop orang tengah dan orang lapis staff ini. Pak Maulana tentu terbatas kalau misalnya mau ngerekrut ini, ngerekrut itu, karena nggak bisa dedicated juga, temannya banyak, belum apa-apa udah mau jadi ketua DKM masjid kan, bikin masjid, bagus. Biar owner kita tuh bikin masjid, bergaul, ngerti maksudnya? Owner kita bergaul ketemu UAS, positif nggak? Owner kita bergaul ketemu Dr. Faru Rozi, akhirnya jadi puluhan meter jaringan karpet di Makassar. Positif nggak? Owner kita bergaul terus dikenal sama para ustadz, para asatis. Itulah tugas owner. Tapi kalau owner jalan begitu-begitu, lalu kemudian controlling di sini tidak ada yang kontrol, Anda, ini nih penyakit organisasi ya, sama-sama rata air. Coba lagi apa? Ya, jadi sama-sama rata air aja Anda di sini, sama-sama gitu kan. Saling menjaga, ya udah kita kan sama-sama aja, sama-sama rata air gitu. Ini organisasi nggak jalan-jalan karena apa? Ya kan Pak Maulana nggak ada gitu. Aku menegur kamu, aku kan bukan manajernya. Aku mau gimana ke kamu, kita kan sama-sama aja rata-rata, bukan siapa-siapa. Maka di organisasi ini harus ada memang yang diangkat. Harus ada yang dicobakan, harus ada yang di-trial untuk memimpin itu. Karena memang porsi dari owner memang mau sedikit berkurang ke organisasi. Nah ini namanya uji kedewasaan. Coba lagi. Mohon maaf ya, mati sebelum mati. Coba. Banyak orang yang salah paham sama saya kenapa saya keluar dari Masjid Berkah Box Balikpapan. Karena waktu itu saya di Berkah Box Balikpapan itu bergantung terus sama Ustadz Randy. Donasi dikit, ayo. Tulis dong suami, nah, gitu kan saya suami istri ya. Padahal niatan saya kemudian berpikir itu supaya kemudian Berkah Box bisa running dengan sistemnya, memang dengan Berkah Boxnya. Orang berdonasi bukan karena Randy-nya, karena memang program dari Berkah Boxnya. Nah, karpet masjidku sekarang mau masuk etapa itu. Mohon maaf ya, naudzubillah tsumma naudzubillah, kita ndak nunggu Pak Maulana itu berhalangan, entah sakit, entah apa. Tapi kemudian dari sekarang anggaplah Pak Maulana sudah terbatas ke karpet masjidku. Nah, kalian anak-anak muda ini berpikir, saya punya keyakinan kedewasaan orang lapangan, kedewasaan organisasi itu lebih inovasi karena kamu ngejalanin organisasi ini tiap hari. Ngerti gak maksudnya? Ya kan kamu yang pasang di Shopee, kamu yang ngelipet itu, kok ngelipet apa ngegulung-gulung itu kan, kamu yang ngerti produknya. Sudahlah. Ya, gimana, siap nggak ini kira-kira? Halo? Halo. Siap nggak ini? Berarti ujiannya apa ujiannya? Ujiannya namanya, ya sini aja lah. Kata Ustadz Faru Rozi nggak boleh boros kertas. Ujiannya namanya leadership. Coba lagi. Leadership, fellowship. Coba. Fellowship. Leadership itu ujian nanti yang ditampuk sebagai CEO atau juga yang mimpin divisi. Itu leadership. Ujian leadership itu ujian contoh. Kamu bisa jadi contoh nggak? Ujian leadership itu ujian integrity. Apa yang kamu omongin, kamu jalanin nggak? Ya, saya warning dari sekarang. Yang ditunjuk jadi entah namanya manajer, entah namanya leader, entah namanya nanti CEO in action. Ya kamu harus masuk lebih awal. Kamu harus berani pulang lebih akhir. Kamu harus berani berkorban lebih jauh. Karena teladan. Karena apa? Itu ujian leadership. Nah, ujian fellowship-nya apa? Coba. Fellowship, coba. Fellowship itu followership. Apa berarti follow? Apa itu fellowship? Ujian keberikutan, ujian ketaatan itu juga ujian. Saya di organisasi saya leadership leader. Tapi di Gerakan Surgakan Indonesia dan Al-Qur'an saya fellowship. Apa kata Kiai EN? Kata Kiai di pertama dari Sindo, jangan. Kata Ustadz EN,
asuh, lanjut. Jadi saya punya fellowship, di saat yang bersamaan saya juga punya leadership. Belajar taat. Coba lagi. Belajar taat. Belajar profesional atas organisasi. Belajar profesional atas organisasi. Belajar untuk menghilangkan hasad. Ini saya makanya terbuka aja nih. Ini yang minta pertemuan ini saya. Kamu masuk sama-sama, kamu seumuran, bisa jadi kamu bisa kerja lebih lama. Tapi kemudian kamu harus dipimpin sama orang yang mungkin menurut kamu baru, ya, sama orang yang mungkin menurut kamu kompetensinya di bawah kamu. Itu ujian-ujian. Itu apa? Ujian-ujian? Ujian-ujian hati. Ujian-ujian apa? Hati. Siapa yang nggak lolos di kisah surah Al-A'raf yang disampaikan Dr. Faru Rozi? Iblis orang lama nggak? Ini mohon maaf ya, bukan berarti orang lama iblis, nggak. Iblis orang lama kan? Orang lama dia, malaikat terpandang. Apa yang membuat dia nggak bisa ihtiram sujud sama Adam? Karena Adam orang baru ditiup, baru jadi dari tanah pula. Makanya kata iblis, ana khairu minhu. Kesalahan iblis nggak mau sujud, dilaknat sampai akhir nanti yaumu yub'atsun. Tapi kemudian kesalahan Nabi Adam hanya melanggar, tapi dia minta maaf. Nah ini ujian hati itu kayak gitu. Saya ngerasa sama kayak Lukman 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba ada orang baru disayang kayak Lukman, panasnya kayak apa, saya ngerasa. Nah, itu ujian di dakwah, ujian di pekerjaan. Makanya Abi berikan imunisasinya dari sekarang. Apa? Imunisasinya dipimpin Paulana gampang, dia ownernya. Dipimpin Pak Maulana gampang, emang dia yang gaji, dia ownernya, dia pemilik saham penuh, mudah. Tapi begitu dipimpin teman, apalagi nanti temannya berganti, ya misalnya Pak Maulana ganti, oke, nggak cocok, ganti nih. Nah kamu harus sabar. Jadi kayak nonton Band of Brothers perang gitu. Kalau dia udah General, kata Captain, tunduk ya tunduk. Hold your fire, ya hold. Jangan iseng, gue mau berani gerak, gitu jangan. Ya tahan senjata, tahan. Mundur, back, jangan. Enggak, ini masih bisa maju, enggak. Nah kita bisnis tuh kayak gitu, ya supaya kemudian eksekusi kita maksimal. Oke, coba dulu lagi sama-sama strategi seindah apapun, coba. Tanpa eksekusi, sama aja. Sama-sama nggak punya strategi. Ya kan? Sini punya strategi ini. Satu nggak punya strategi, satu punya strategi. Ngomong aja. Dua-duanya ngomong di warung kopi nggak action. Dua-duanya miskin, dua-duanya duafa. Ya sama aja. Enggak gini bang, kagak. Bang, gini bang. Wah, tajam banget. Jualan enggak, action enggak, ya repot. Kita punya banyak yang mau kita kerjain ya. Kita pengen penetrasikan fasing lapangan, kita pengen memposisikan karpet masjid. Ingatan karpet masjid adalah ingatan ke karpet masjidku, dan ini udah mulai mengkristal di beberapa kawan-kawan itu. Jadi udah mulai ada brandnya karpet masjidku, terus dibicarakan di antar ustadz. Nah ini kita perlu istiqomah untuk ngerjain banyak hal. Gitu kira-kira kurang lebih ya. Nanti ada pengumuman mungkin dari Pak Maulana entah kapan gitu ya, siapa kemudian nanti yang di-assign ya di internal teman-teman sekalian. Saya ngebawa konsep dasarnya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.